Riri baru seminggu bekerja sebagai perawat di ruang IGD. Ia masih belajar menyesuaikan diri dengan ritme kerja malam. Riri dikenal teliti, cepat belajar, dan tidak banyak bicara. Ini pertama kalinya ia dijadwalkan shift malam penuh. Ia agak gugup, tapi berusaha tenang. Ruang istirahat malam itu cukup tenang. Hanya suara kipas angin tua di pojok ruangan yang terdengar. Suster Mita, rekan kerja yang lebih senior, sedang duduk santai sambil membuka bungkus roti. Mita orangnya ramah dan suka bercanda, tapi juga tanggap dalam situasi darurat. Ia sudah lama di rumah sakit itu. Biasanya kalau malam gini cuma pasien observasi aja. Tapi kalau ada ambulans masuk 2 kali, siap-siap aja, ujar Mita sambil tersenyum kecil. Riri menoleh. 2 kali maksudnya? Ya, kadang ada aja kejadian aneh. Ambulans datang 2 kali dalam waktu berdekatan. Tapi yang satu kayak, bukan dari sini, jawab Mita setengah berbisik. Lalu tertawa kecil. Udah, jangan dipikirin. Baru juga seminggu kerja, nanti kamu kabur. Riri hanya mengangguk. Ia tahu Mita suka bercanda, tapi ada sedikit nada serius di kalimat itu. Menjelang tengah malam, IGD cukup sepi. Hanya 2 pasien dalam perawatan. Pak Dimas, satpam tua yang bertugas malam itu, masuk untuk mengecek daftar tamu. Ia sudah bertahun-tahun menjaga rumah sakit ini. Pendiam, tapi kalau diajak ngobrol, bisa panjang. Sekitar pukul 1, ambulans masuk ke halaman depan. Lampu darurat menyala. Riri dan Mita segera bersiap menerima pasien. Seorang laki-laki tua yang sudah meninggal dibawa turun. Sopir ambulans hanya bicara singkat pada Riri tentang lokasi dan waktu pengambilan jenazah. Ia tampak lelah, tapi sopan. Ambulans itu kemudian mundur keluar dan pergi. Tak berselang lama, Riri kembali ke ruang istirahat, menyelesaikan catatan pasien. Mita masih di lorong, mengecek peralatan. 10 menit kemudian, terdengar langkah cepat Pak Dimas dari arah pintu masuk. Ambulans masuk lagi, katanya pelan. Tapi, kayaknya plat nomornya sama. Riri berdiri. Maksudnya ambulans yang sama barusan? Pak Dimas mengangguk pelan. Saya hafal, saya yang sering buka gerbang. Itu platnya sama. Riri dan Pak Dimas berjalan keluar ke halaman depan. Ambulans yang sama memang ada di sana. Lampu darurat mati, tak ada sopir di dalam. Pintu depan dan belakang tertutup. Riri mencoba mengetuk kaca depan. Tak ada respons. Ia buka pintu belakang, tapi kosong. Tak ada jenazah. Tak ada logistik. Hanya bau plastik dari matras di dalam. Pak Dimas mengelilingi ambulans. Baru tadi keluar kok balik lagi. Dan sekarang diem aja. Riri menelpon ruang administrasi. Tidak ada catatan ambulans masuk kedua. Hanya satu yang tercatat malam itu. Ia mencoba menelpon bagian sopir, tapi tak ada yang mengangkat. Mita datang menghampiri, heran melihat mereka berdiri mengitari ambulans. Ambulans yang sama? Tanyanya cepat. Riri mengangguk. Tak ada yang bicara selama beberapa saat. Mereka hanya berdiri, menatap kendaraan itu. Hening, tak ada suara lain selain angin yang bertiup pelan. Ambulans itu tetap di tempatnya, seolah tak pernah bergerak sejak pertama datang. Riri masih kepikiran soal ambulans semalam. Pagi menjelang, ambulans itu akhirnya diderek ke garasi belakang oleh teknisi. Tidak ada penjelasan pasti dari siapapun soal kenapa kendaraan itu bisa kembali sendiri tanpa sopir. Sebelum ambulans dipindahkan, Riri sempat mencatat plat nomornya. Ia hafal betul angka-angka di belakang karena ia baru saja melihatnya 2 kali dalam waktu kurang dari 15 menit. Siangnya, Riri bertemu Pak Dimas di dekat pos satpam. Ia masih terlihat sedikit gelisah. Itu ambulans yang datang semalam, tanya Riri. Pak Dimas mengangguk, lalu menarik napas. Iya, mobil itu harusnya udah masuk daftar servis. Remnya sering ngadat, sopirnya pernah ngeluh. Tapi kayaknya nggak ditindaklanjuti, harusnya belum boleh jalan. Terus kenapa masih bisa dipakai? Pak Dimas mengangkat bahu. Itu juga saya bingung.
Tapi yang aneh, cuma ada satu laporan ambulans masuk semalam. Padahal kita lihat 2 kali. Riri diam sejenak. Kalau CCTV di gerbang, bisa dicek? Pak Dimas mengangguk pelan. Bisa. Tapi yang terekam cuma 1 ambulans datang. Waktu yang sesuai sama kedatangan pertama. Setelah itu, kosong. Gak ada kendaraan lain masuk. Riri ikut ke ruang pos dan melihat rekaman. Ambulans terekam masuk sekitar pukul 1.03. Mereka juga melihat saat kendaraan itu mundur keluar, sekitar pukul 1.05. Tapi tidak ada rekaman masuk kedua. Padahal mereka semua melihatnya kembali. Riri menyipitkan mata ke layar. Ini aneh. Pak Dimas hanya mengangguk kecil, tidak bicara. Malam berikutnya, Riri sulit tidur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus mengingat ambulans itu. Ia memandangi langit-langit kamar kosnya. Lampu kecil menyala redup di pojok ruangan. Saat akhirnya tertidur, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di lorong rumah sakit yang sepi. Lampu-lampu di atap berkedip pelan. Jendela di ujung lorong terbuka. Angin terasa dingin. Tiba-tiba terdengar suara sirin dari kejauhan. Riri menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Suara itu makin dekat meskipun tidak ada mobil di sekitar. Dari kejauhan lorong, sesosok putih muncul. Riri memicingkan mata. Sosok itu berdiri diam. Tidak bergerak, seperti terbungkus kain. Matanya tertutup, wajahnya pucat. Riri mundur 1 langkah, tapi tubuhnya terasa berat. Sosok itu tetap berdiri, lalu perlahan menghilang seolah tertelan oleh bayangan lorong. Riri terbangun. Napasnya berat, keringat dingin membasahi leher. Lampu kecil di kamar masih menyala. Ia duduk diam cukup lama sebelum akhirnya mencoba tidur lagi. Pagi harinya, ia mencatat mimpinya di buku saku yang sama tempat ia menulis plat nomor ambulans. Ruang istirahat IGD malam itu tidak terlalu ramai. Hanya ada Riri dan Mita. 2 pasien sedang dirawat dalam ruang observasi. Sisa staf sedang berkeliling. Riri duduk di pojok ruangan, membuka catatan medis dan mengecek data pasien. Tiba-tiba tercium bau tidak enak. Riri berhenti menulis. Bau itu menyengat, seperti daging busuk yang sudah lama dibiarkan terbuka. Ia menoleh ke arah Mita. "Kamu cium bau itu?" tanya Riri pelan. Mita mengangkat kepala dan mencium udara di sekeliling. "Enggak, emang bau ya?" Riri mengangguk pelan. Bau itu makin kuat, lalu perlahan hilang begitu saja. Ia berdiri dan membuka lemari kecil tempat menyimpan makanan. Tidak ada apa-apa di sana. Tempat sampah juga kosong. AC berjalan seperti biasa. "Barusan kayak bau bangkai," gumam Riri. Mita hanya menatapnya sesaat, lalu kembali melihat ke layar monitornya. Riri memutuskan keluar sebentar ke dekat pos satpam. Ia ingin memastikan apakah mungkin ada masalah dari saluran pembuangan. Pak Dimas sedang duduk sambil menyeduh kopi. "Pak, di ruang istirahat barusan bau busuk banget. Pernah kejadian begitu sebelumnya?" Pak Dimas tidak langsung menjawab. Ia menatap Riri, lalu meletakkan cangkirnya. "Bau busuk?" tanyanya. Riri mengangguk. "Iya, tapi baunya cuma sebentar." Pak Dimas menghela napas. "Waktu jenazah Arif belum ditemukan, baunya juga kayak gitu." Riri diam. Ia belum terlalu tahu siapa itu Arif. "Arif itu sopir ambulans," lanjut Pak Dimas. "Orangnya baik, sering bantu kalau ada pasien masuk mendadak. Hilangnya juga tiba-tiba. Malam itu katanya habis ngantar jenazah. Gak balik ke rumah, istrinya laporan ke polisi, baru ketemu 2 hari kemudian, di mobil di jalan tanjakan dekat hutan kecil. Udah meninggal, tubuhnya udah mulai rusak." "Kenapa gak langsung ketemu?" tanya Riri. "Mobilnya nyangkut di semak-semak, gak kelihatan dari jalan. Waktu itu juga rame-rame, jadi gak ada yang sadar dia belum pulang sampai istrinya datang ke sini." Riri merasa bulu kuduknya meremang. Menjelang tengah malam, Riri berjalan menuju ruang peralatan untuk mengambil selimut pasien. Lorong rumah sakit sepi. Lampu di sepanjang dinding menyala redup.
Saat melewati lorong IGD, matanya menangkap sesuatu di ujung koridor. Ia berhenti. Seseorang berdiri di dekat lemari linen. Sosok itu diam. Tubuhnya tertutup kain putih kusut, tinggi dan kaku. Kain melilit hingga ke kepala. Tidak bergerak sama sekali. Riri berkedip. Sosok itu hilang. Lorong kembali kosong. Ia berdiri cukup lama. Jantungnya berdebar. Lalu perlahan melanjutkan langkah, mencoba tidak menoleh ke belakang. Riri dan Mita duduk berhadapan dengan Dr. Tio di ruang staf. Riri menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Tentang ambulans yang muncul 2 kali, bau busuk yang datang tiba-tiba, dan sosok putih yang terlihat di lorong. Dr. Tio mendengarkan sambil menulis sesuatu di kertas. Ia dikenal sebagai dokter jaga yang rasional. Usianya baru 30-an, tapi cukup tegas dan tidak mudah percaya hal-hal di luar logika. Saya paham kalian lelah. Shift malam memang bisa bikin pikiran mulai menambah-nambah, katanya tenang. Mungkin karena kejadian sopir yang hilang itu, jadi kalian lebih sensitif. Riri menggeleng. Tapi kami benar-benar lihat ambulans itu. Bahkan CCTV di gerbang mencatat 1, tapi yang kami lihat 2. Mita menimpali. Kalau cuma sugesti, nggak mungkin kita semua lihat hal yang sama. Dr. Tio tetap pada pendiriannya. Kalau kalian khawatir, saya bisa minta izin ke kepala instalasi untuk ganti shift beberapa hari. Riri hanya menunduk. Ia tahu percuma berdebat lebih jauh. Sore menjelang malam, Riri pergi ke ruang keamanan bersama Pak Dimas. Mereka mengecek CCTV dari parkiran belakang rumah sakit. Tempat ambulans biasanya diparkir usai mengantar pasien. Rekaman menunjukkan sesuatu yang aneh. Ambulans dengan plat yang sama masuk ke area belakang sekitar pukul 03.10. Namun, tidak ada rekaman kendaraan itu keluar. Tidak ada pula rekaman sopir turun. Mobil itu seperti menghilang begitu saja setelah masuk ke kamera. Riri memperbesar layar dan mencatat waktunya. Aneh, mobil itu harusnya dipindahkan ke garasi jam 5, kata Riri pelan. Pak Dimas tidak menjawab. Matanya tetap menatap layar. Ia terlihat bingung, tapi tidak kaget. Malamnya, Riri memutuskan mendekati ambulans itu. Ia menunggu sampai suasana cukup sepi, lalu berjalan sendiri ke parkiran belakang. Udara malam agak lembab, dan lampu di area itu tidak terlalu terang. Beberapa kendaraan staf terparkir rapi, tapi hanya 1 ambulans yang terlihat berdiri sendiri. Di sudut, sedikit terpisah dari yang lain. Ia melangkah pelan mendekat. Tidak ada suara lain selain langkah sepatunya di aspal. Ambulans itu tampak sama seperti biasa, namun entah kenapa terasa lebih berat dipandang. Riri meraih gagang pintu belakang. Tangannya langsung kaku. Udara di sekitar pintu terasa sangat dingin, menusuk kulit. Ia menarik tangannya spontan, seperti menyentuh besi beku. Riri mundur 1 langkah, kemudian matanya tertuju pada kaca jendela bagian samping. Ada sesuatu di sana. Sosok putih terlihat berdiri di balik kaca. Menghadap keluar, kain putih menutupi tubuhnya sepenuhnya. Terikat erat di bagian kepala dan kaki. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi bentuk matanya seperti tertutup. Riri membeku. Sosok itu tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, bayangan itu menghilang dari kaca. Ambulans kembali kosong. Riri tidak berani mendekat lagi. Ia berbalik dan berjalan cepat menuju bangunan utama rumah sakit tanpa menoleh. Riri berdiri beberapa meter dari ambulans yang terparkir di belakang. Ia ingin mengambil foto plat nomor dan interior mobil untuk dikirim ke Mita. Saat membuka kamera di ponselnya, layar sempat membeku beberapa detik. Setelah berhasil mengambil gambar, ia mencoba mengirimnya. Tapi aplikasi perpesanan menunjukkan status gagal terkirim. Ia mengecek sinyal. Tidak ada bar sama sekali, padahal biasanya area itu cukup stabil. Riri berjalan menjauh sedikit, dan sinyal langsung kembali. Saat ia mendekat lagi, sinyal hilang lagi. Ia ulangi beberapa kali. Hasilnya sama. Dekat ambulans,
Ponselnya tidak bisa digunakan. Ia tidak punya penjelasan soal ini. Di ruang IGD, Mita sedang mencatat data pasien saat suara radio komunikasi tiba-tiba terganggu. Suaranya seperti terpotong putus. Riri datang dari belakang, baru kembali dari parkiran. Radio mengeluarkan suara pelan, seperti bisikan. Suara yang terdengar samar di antara statik. Antar jenazah. Mita menoleh cepat ke arah radio. Riri juga mendekat. Mereka saling pandang. "Barusan kamu dengar itu?" tanya Mita. Riri mengangguk pelan. Radio itu biasa digunakan untuk komunikasi antar bagian rumah sakit, tidak seharusnya mengeluarkan suara seperti itu. Mita mematikan radionya, lalu menghela napas. Tidak ada orang lain di sekitar mereka yang mendengar. Sore menjelang malam, Pak Dimas mengantar Riri keluar kompleks rumah sakit, ke jalan menurun yang mengarah ke tikungan tajam sebelum gerbang masuk. Jalur itu jarang dilewati, terutama malam hari. Di kanan kiri jalan berdiri pohon-pohon besar. Tidak ada lampu jalan di sepanjang tikungan. "Disinilah Arif ditemukan," kata Pak Dimas sambil menunjuk semak lebat di sisi jalan. "Mobilnya kecelakaan di situ. Hampir nggak kelihatan dari jalan." Riri memperhatikan area itu. Suasananya sepi. Udara terasa lebih dingin dari biasa. Ia mendekat pelan ke arah semak-semak. Saat berdiri beberapa meter dari lokasi yang ditunjuk, bau busuk langsung menyergap. Lebih menyengat dari yang sebelumnya ia cium di ruang istirahat. Riri menutup hidung. Pak Dimas juga mencium bau itu. Padahal udah lama, tapi kadang masih kecium di sini. Riri mundur setapak, lalu menoleh ke arah pohon-pohon di sisi kiri jalan. Di antara dua batang pohon besar, sosok putih berdiri diam. Kain yang melilit tubuhnya tampak kusut. Bagian kepala dan kaki terikat. Tubuhnya tidak bergerak, namun jelas terlihat berdiri tegak menghadap ke jalan. Riri mematung. Sosok itu tidak menghilang seperti sebelumnya. Ia tetap berdiri di sana, tidak bergeming, meski angin menerpa daun-daun di sekitarnya. Pak Dimas tidak melihat ke arah yang sama, tapi melihat ekspresi Riri yang berubah. "Ada apa?" tanyanya. Riri tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, ia menarik lengan Pak Dimas pelan. "Kita balik, Pak. Sekarang aja." Mereka berjalan cepat kembali ke dalam area rumah sakit. Riri tidak menoleh lagi ke arah tikungan. Riri duduk di ruang administrasi, membuka-buka data pegawai lama di komputer lama milik rumah sakit. Ia mengetik nama Arif di kolom pencarian. Tidak banyak data yang muncul, tapi satu berkas lama tertulis. Arif Santosa, sopir ambulans. Status, meninggal dunia. Riri mencatat alamat yang tercantum. Rumahnya tidak jauh dari rumah sakit. Ia meminta izin kepada kepala perawat untuk keluar sebentar dan langsung menuju alamat itu. Di depan rumah sederhana bercat krem, seorang perempuan paruh baya membuka pintu. Namanya Bu Yuni. Ia tampak ramah, tapi raut wajahnya menyimpan banyak beban. "Bu Yuni, saya Riri, perawat di rumah sakit tempat Pak Arif dulu kerja." Bu Yuni mengangguk pelan dan mempersilahkan masuk. Di ruang tamu, Bu Yuni menunjukkan beberapa foto Arif yang masih tersimpan di album lama. Riri melihat satu foto Arif sedang berdiri di samping ambulans. Ia mengenakan jaket rumah sakit dan tersenyum kecil. Wajahnya jelas, wajah yang mirip dengan sosok yang selama ini menghantuinya. "Bu, boleh saya tanya sesuatu yang agak aneh?" Bu Yuni mengangguk meski terlihat ragu. "Saya beberapa kali melihat sosok yang mirip Pak Arif, tapi dalam bentuk yang tidak biasa. Dia seperti masih mengenakan kain kafan." Bu Yuni terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. "Saya juga merasa dia belum pergi sepenuhnya," ujar Bu Yuni lirih. "Waktu jenazahnya ditemukan, ada yang aneh. Waktu kematiannya tidak cocok dengan waktu dia hilang. Kayak dia masih hidup beberapa jam setelah ambulans terakhir itu tercatat masuk." Riri menatap Bu Yuni dengan penuh perhatian.
Menurut saya, dia dijebak, lanjut Bu Yuni. Dia pernah cerita, ambulans yang dia pakai malam itu belum boleh dipakai. Masih rusak, tapi dia disuruh jalan juga. Katanya ada tekanan dari atasan. Pengadaan unit ambulans waktu itu juga sempat jadi masalah. Arif pernah nolak nganter karena rem ambulans bermasalah. Tapi malam itu, dia nggak punya pilihan. Riri mengingat apa yang pernah Pak Dimas katakan. Ambulans yang dilihat 2 kali itu memang seharusnya sedang diservis. Ambulans yang saya lihat malam-malam itu, plat nomornya sama, ujar Riri. Dan ternyata, tidak ada catatan resmi kalau ambulans itu boleh dipakai lagi. Bu Yuni menarik napas dalam-dalam. Mungkin dia belum tenang karena meninggal saat masih bekerja, atau mungkin karena merasa dikhianati. Riri menutup album foto pelan. Ia merasa semua kejadian ini mulai terhubung. Sosok yang terus muncul, bau busuk, radio yang terganggu, sinyal yang hilang. Semuanya seperti mengarah ke satu hal. Ambulan itu dan Arif. Lampu-lampu di rumah sakit tiba-tiba padam saat pergantian shift malam. Layar monitor pasien, mesin di IGD, dan seluruh lampu lorong ikut mati. Tidak ada peringatan sebelumnya. Dalam sekejap, semua ruangan gelap, kecuali cahaya darurat kecil dari lorong utama. Riri sedang di ruang jaga bersama Mita. Mereka langsung berdiri. Biasanya kalau listrik padam, genset akan langsung menyala. Tapi beberapa menit berlalu, tidak ada suara mesin hidup. Rumah sakit tetap dalam keadaan gelap. Petugas teknisi berlarian ke ruang genset. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mesin cadangan tidak merespons. Semua sistem komunikasi ikut mati. Panggilan dari ruang-ruang rawat tidak bisa diterima. Bahkan telepon internal tidak berfungsi. Riri dan Mita memutuskan keluar ruangan untuk mengecek kondisi sekitar. Mereka melewati ruang tunggu utama yang hanya diterangi cahaya dari lampu darurat. Di sana, seseorang tampak duduk di salah satu kursi. Riri memperlambat langkah. Sosok itu tidak bergerak, tubuhnya membungkuk sedikit ke depan. Riri memperhatikan lebih saksama. Tubuhnya dibungkus kain putih. Ikatan di kepala dan kaki tampak jelas. Tidak ada gerakan dari tubuh itu. Ia hanya duduk diam, seperti sedang menunggu. Mita menarik lengan Riri. Mereka mundur pelan-pelan ke belakang, lalu berbelok ke lorong menuju ruang jenazah. Bau menyengat menyambut mereka dari arah lift jenazah. Bau busuk seperti daging yang membusuk di udara terbuka. Lift dalam keadaan tertutup, tapi aroma dari dalam seolah menembus celah pintu. Riri menutup hidung. Lampu indikator di atas lift berkedip, padahal seluruh sistem listrik sedang mati. Lift itu tidak seharusnya aktif. Riri mencoba menghubungi bagian keamanan menggunakan HT cadangan. Tidak ada respons, suara radio pun terganggu. Hanya dengungan kecil yang muncul, tidak jelas berasal dari mana. Mita menunjuk ke arah jendela kecil yang menghadap ke parkiran belakang. Dari kejauhan, mereka bisa melihat ambulans yang sebelumnya tidak digunakan, kini menyala sendiri. Lampunya hidup dan seolah siap jalan. Tidak ada satupun petugas di dekat ambulans. Tidak ada suara mesin menyala. Tapi cahaya dari lampunya menyala terus, seperti sedang dipakai untuk antar pasien. Riri memandangi kendaraan itu lama. Ia merasa ambulans itu sedang menunggu sesuatu. Salah satu jenazah yang datang menggunakan ambulans misterius ternyata korban kecelakaan tunggal. Kendaraannya terbalik di tikungan dekat rumah sakit. Lokasinya persis di tempat yang sama saat Arif ditemukan meninggal beberapa waktu lalu. Rani melihat laporan medisnya dengan perasaan tidak enak. "Ini lokasi yang sama kan?" tanya Rani ke Pak Dimas. Pak Dimas mengangguk perlahan. "Iya, dulu Arif juga kecelakaan di tempat itu. Sama-sama malam. Malam itu, suasana IGD lebih ramai dari biasanya. Beberapa pasien datang bergantian.
beberapa dalam kondisi serius. Di salah satu bilik, seorang pasien laki-laki dengan luka ringan tiba-tiba berteriak saat perawat membuka tirai pemeriksaan. "Ada yang berdiri di situ!" teriak pasien itu sambil menunjuk arah belakang tirai. Semua staf IGD langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa di balik tirai selain alat medis dan tempat tidur kosong. Mita mencoba menenangkan pasien. Ia bilang mungkin hanya halusinasi karena syok. Tapi Rani berdiri terpaku. Ia yakin ekspresi ketakutan pasien itu bukan akting. Dan arah yang ditunjuknya persis ke arah lorong belakang yang menuju ruang jenazah. Malam makin larut. Rani duduk sendirian di ruang istirahat, membuka ulang catatan yang ia kumpulkan tentang Arif dan ambulans tua itu. Meskipun tidak ada bukti kuat, semuanya saling terhubung. Ambulans, lokasi kecelakaan, gangguan pasien, dan pocong yang sering muncul. Rani menunduk di meja. Ia lelah, matanya berat. Dalam tidur singkatnya, ia bermimpi. Arif berdiri di depan ambulans, mengenakan seragam kerjanya. Tapi tubuhnya pucat dan kaku, seperti tak hidup. Ia bicara lirih, tapi jelas. "Saya belum selesai tugas." Rani terbangun dengan napas berat. Mita memanggilnya dari luar. Ada pasien baru. Namun sebelum Rani keluar ruangan, ia menoleh ke kaca jendela. Untuk sesaat, ia merasa ada yang berdiri di balik bayangan refleksi kaca. Tapi saat ia menatap lebih lama, tidak ada siapa-siapa. Riri mengetuk pintu ruangan logistik perlahan. Pak Iwan sedang memeriksa dokumen. Terlihat terkejut saat melihat Riri berdiri di ambang pintu. "Saya butuh bicara, Pak, soal ambulans," kata Riri tanpa basa-basi. Pak Iwan menghela napas dan menyilakan masuk. Riri duduk di kursi seberang meja. Tangannya menggenggam catatan kecil berisi kronologi ambulans yang ia telusuri selama beberapa hari terakhir. Ambulans dengan plat nomor yang sama muncul 2 kali dalam selang 10 menit. Tapi data rumah sakit cuma mencatat 1, ujar Riri. Dan itu ambulans yang seharusnya sudah tidak dipakai karena remnya rusak. Pak Iwan tidak langsung menjawab. Ia menatap meja, lalu membuka laci dan mengambil berkas tipis. Tangannya agak gemetar saat menyodorkannya ke Riri. "Itu laporan servis tahun lalu. Ambulans itu dikembalikan karena remblong. Waktu itu Arif yang terakhir pakai," kata Pak Iwan. "Kenapa data itu nggak masuk ke log pemakaian resmi?" tanya Riri. Pak Iwan menunduk. "Waktu kejadian ada tekanan dari pihak luar. Katanya jangan buat laporan terlalu lengkap. Mereka nggak mau publik tahu ada unit yang bermasalah. Katanya nanti bisa dibenahi diam-diam." "Jadi Pak Arif disuruh pakai ambulans yang udah jelas rusak?" tanya Riri lagi. Pak Iwan mengangguk pelan. "Saya udah sampaikan lewat lisan, tapi tetap disuruh jalan. Katanya penting, harus antar jenazah keluar kota. Saya sebenarnya takut, tapi nggak punya kuasa buat lawan perintah." Riri membuka berkas yang diserahkan. Tanggal dan jenis kerusakan tertulis jelas. Masalah sistem rem dan sensor pintu belakang. Semuanya tercatat sebelum malam Arif dinyatakan hilang. Pak Iwan bersandar di kursinya. "Saya dengar kabar Arif meninggal beberapa jam setelah ambulans itu tercatat masuk rumah sakit. Tapi saya juga tahu nggak ada rekaman ambulans itu keluar lagi." Ruangan mendadak hening. Suara pintu lemari arsip di sudut ruangan terbuka sendiri. Pak Iwan menoleh cepat. Di dekat jendela, sosok tinggi terbungkus kain putih berdiri diam. Ikatan kafan di kepala dan kaki tampak ketat. Kainnya kotor, seperti bekas tanah dan lumpur. Pak Iwan terdiam, wajahnya langsung pucat. Ia terperangah melihat sosok itu tak bergerak sedikit pun, hanya berdiri menghadap meja kerjanya. Riri berdiri, tapi tidak berani mendekat. Sosok itu tidak mengeluarkan suara, tidak menghilang, tidak berpindah, hanya berdiri di situ, seakan sedang menagih sesuatu. Pak Iwan mendadak terduduk lemas. Tangannya menutupi mulut, matanya masih mengarah ke sosok itu. Aku nggak sengaja, aku cuma nurut perintah." Sosok itu tetap diam,
lalu perlahan menghilang begitu saja. Riri menarik napas panjang. Ia tahu itu bukan penampakan biasa. Pocong itu datang untuk satu hal, kebenaran. Riri kembali mengunjungi rumah Bu Yuni. Ia membawa fotokopi laporan servis dan catatan yang sudah dikumpulkannya. Bu Yuni duduk diam saat membaca semua itu. Setelah beberapa lama, ia berdiri dan masuk ke kamar. Ketika kembali, ia membawa sebuah amplop kusam. Ini ditulis Arif malam sebelum dia hilang, kata Bu Yuni pelan. Aku nemu surat ini di laci mejanya, belum sempat dibaca sampai sekarang. Riri membuka amplop perlahan. Tulisan tangan Arif tampak jelas, agak tergesa, tapi masih bisa dibaca. Aku dapat perintah antar jenazah malam ini. Ambulans belum dicek, tapi katanya penting. Entah kenapa aku merasa ini shift terakhirku. Sejak pagi, rasanya aneh. Kayak aku disuruh terus jalan meskipun badan berat. Kalau sesuatu terjadi padaku, tolong jangan biarkan aku dilupakan. Rasanya, bahkan kalau mati pun aku tetap harus antar jenazah. Kayak aku gak boleh berhenti. Riri menutup surat itu. Dadanya terasa sesak. Arif seperti sudah tahu bahwa ada yang salah, tapi tetap menjalankan tugasnya. Bu Yuni memandangi surat itu dalam diam. Dia memang nggak pernah bilang takut, tapi malam itu dia peluk anak kami lebih lama dari biasanya. Riri pamit kembali ke rumah sakit, membawa surat itu sebagai bagian dari bukti. Malamnya saat dinas, sebuah ambulans masuk ke IGD membawa pasien meninggal dari luar kota. Tim medis bersiap menyambut jenazah. Namun saat mobil berhenti, beberapa orang yang menunggu di IGD mulai menoleh ke arah lorong masuk. Di sana, sosok pocong berdiri tepat di depan pintu IGD. Tubuhnya tegak, tak bergerak, menghadap ke arah ambulans yang baru datang. Salah satu petugas sempat menghentikan langkah. Tapi saat mencoba mengamati lebih jelas, sosok itu perlahan menghilang di balik bayangan dinding. Riri berdiri tak jauh dari situ. Ia tidak terkejut lagi. Ia hanya menatap kosong ke arah pintu. Mita mendekat dan berbisik. Dia muncul lagi. Riri mengangguk pelan. Sepertinya dia cuma mau tetap kerja, seperti biasa. Lampu ambulans tua itu kembali menyala sendiri di parkiran belakang rumah sakit. Tidak ada satupun petugas yang menyentuhnya. Mesin tidak hidup, tapi lampu sorot depan menyala terang, seolah hendak keluar untuk mengantar. Riri berdiri di dekat pintu jaga bersama Mita. Mereka saling pandang. Kalau dia mau pergi, kita ikut, kata Riri. Pak Dimas bergabung tak lama kemudian. Ia membawa senter dan duduk di kursi depan ruang keamanan. Saya ikut juga. Kalau memang ini akhir dari semua keanehan, saya harus lihat langsung. Mereka bertiga menaiki mobil rumah sakit dan pelan-pelan mengikuti ambulans itu dari belakang. Kendaraan tua itu tidak melaju cepat, bahkan tidak terdengar suara mesin. Tapi ia tetap berjalan di depan, stabil, lurus, seperti dikendalikan oleh seseorang. Perjalanan membawa mereka keluar dari gerbang rumah sakit, masuk ke jalan kecil yang menuju ke arah belakang kawasan industri lama. Jalanan sepi dan gelap, tidak banyak kendaraan lewat. Ambulans terus berjalan, melewati tikungan yang dikenal sebagai lokasi Arif ditemukan meninggal beberapa waktu lalu. Mobil itu kemudian berhenti di sebuah tempat terbuka, dekat pohon besar dan bekas pos ronda. Pak Dimas mengenali tempat itu. Dulu, Arif suka berhenti di sini habis antar jenazah jauh. Katanya, mereka turun dari mobil. Lampu ambulans masih menyala, namun perlahan mulai meredup. Tidak ada suara, tidak ada orang. Tiba-tiba, di depan ambulans, sosok putih muncul perlahan. Kain kafan membungkus tubuhnya erat. Sosok itu berdiri diam, menghadap mereka, tepat di bawah cahaya yang tersisa dari lampu depan mobil. Riri menatap tanpa berkata apa-apa. Mita memegang lengan baju Riri dengan gemetar. Sosok itu tidak menakutkan malam ini. Tidak melompat, tidak muncul tiba-tiba. Ia hanya berdiri, seperti memberi isyarat bahwa ini cukup. Tugasnya sudah selesai. Lalu,
Kepala sosok itu bergerak sedikit, seperti mengangguk. Setelah itu, ia perlahan menghilang. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya gelap yang tersisa. Lampu ambulans mati sepenuhnya. Mobil itu tak bergerak lagi. Pak Dimas mendekat dan membuka pintu depan ambulans. Kosong. Kunci tidak ada. Mesin dingin. Riri melangkah mundur. Dia sudah selesai antar. Tidak ada yang membantah. Ambulans tua itu tak pernah menyala sendiri lagi. Setelah malam pengantaran terakhir, tidak ada lagi gangguan di parkiran belakang atau lorong menuju ruang jenazah. Tidak ada lagi bau busuk yang datang dan pergi. Suara-suara aneh dari radio IGD pun tidak terdengar lagi. Riri menyadari ruang jaga yang biasanya terasa berat dan menegangkan, kini lebih ringan. Mita juga bilang hal yang sama. Pasien tetap datang silih berganti, tapi ada ketenangan baru di antara para staf. Tidak ada yang bicara langsung tentang malam itu, tapi semuanya tahu bahwa sesuatu sudah selesai. Bu Yuni datang ke rumah sakit beberapa hari kemudian. Ia membawa makanan kecil dan bertemu langsung dengan Riri dan Pak Dimas. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding sebelumnya. Ia banyak diam, tapi saat pamit, ia sempat berkata, "Aku mimpi Arif. Dia bilang sudah selesai sambil senyum. Dia naik ambulans, tapi nggak sendiri. Kayak ada yang nunggu dia." Riri hanya mengangguk. Ia tidak menanggapi lebih jauh. Tidak perlu. Beberapa minggu kemudian, rumah sakit meresmikan sebuah ruang kecil di bagian belakang bangunan administrasi. Bukan ruangan besar, hanya seukuran garasi. Di sana, ambulans tua itu dipindahkan. Tidak diperbaiki, tidak dimodifikasi. Hanya dibersihkan dan ditempatkan seperti apa adanya. Di depannya dipasang sebuah papan kecil berbingkai. Pengantar terakhir, Arif. Sopir ambulans yang bertugas hingga akhir. Riri berdiri cukup lama menatap mobil itu. Masih terlihat lecet di bagian samping. Stiker logo rumah sakit sudah memudar, tapi bentuknya masih sama seperti dulu. Mita datang menyusul, membawa 2 gelas kopi dari kantin. "Kamu masih mikirin?" "Enggak," jawab Riri. "Cuma lagi ingat aja." "Dia baik ya." "Arif," kata Mita pelan. Meskipun udah nggak ada, dia tetap jalanin tugasnya. Riri mengangguk. Dia cuma pengen selesai dengan benar. Mereka berdiri di situ cukup lama. Lalu kembali ke IGD, tempat tugas masih harus dijalankan. Tapi kali ini, mereka melangkah tanpa rasa berat. Semua sudah tenang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.